Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Salmas Bogor. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan memasangkan sebuah potensio seperti ini ya teman-teman. Ini yang saya gunakan yaitu potensio mono 50 kilo ohm teman-teman. Jadi kita akan memasangkannya pada sebuah power amplifier ini ya teman-teman. Nah, power amplifier kalau kita beli ya teman-teman seperti ini menggunakan SOCL 506 itu tidak ada pengatur suaranya teman-teman ya. Jadi dia langsung besar aja gitu ya teman-teman, tergantung dengan tingkat level audio inputnya ya teman-teman, mau kecil atau enggaknya dia langsung menyesuaikan ya teman-teman ya. Tapi dengan alat ini, dengan komponen ini ya teman-teman, kita bisa mengaturnya teman-teman sesuai dengan kemauan kita. Oke teman-teman, langsung aja kita ke tutorialnya, cara pemasangannya ya teman-teman. Saya di atas speaker aja teman-teman, gak apa-apa lah. Jadi ini pemasangannya saya menggunakan ini ya teman-teman, menggunakan jack RCA ya teman-teman, kayak gini jack RCA. Terus bisa juga menggunakan jack ke HP gitu ya teman-teman, jack untuk HP ya kayak gitu ya, buat colokan buat nyolok HP kayak gitu, atau yang sejenis lainnya juga bisa ya teman-teman ya. Tapi di sini saya menggunakan jack RCA teman-teman. Oke, di sini ada jack RCA, itu dia mempunyai dua input ya teman-teman. Karena ini saya gabungkan, kenapa? Karena mono ya teman-teman. Kalau mono itu cuma ada dua kabel, ground sama input. Tapi kalau seandainya stereo itu ada dua ya teman-teman ya, ground input 1 input 2 gitu ya teman-teman. Oke, sekarang kita akan nyambungkan ya teman-teman. Pertama di sini ya teman-teman. Ini dalam penyambungannya sebenarnya gimana ya? Jadi bisa kita sesuaikan dengan standar atau bisa kita ubah sesuai dengan keinginan kita teman-teman. Jadi kan biasanya untuk membesarkan volume itu kan sesuai dengan arah jarum jam ya teman-teman, yaitu ke kanan sampai mentok. Dan ini bisa juga kita modif supaya ngegedeinnya itu ke kiri teman-teman, bisa teman-teman. Cuman itu ya kurang pantas kayak gitunya. Iya, nah sana teh kurang pantas, aneh gitu teman-teman. Makanya itu teman-teman, dalam pemasangannya jangan sampai terbalik ya teman-teman ya. Jadi ini input ya teman-teman, inputnya yang ini, terus ini groundnya. Nah untuk input ya atau positifnya gitu, pasangnya kepada kaki pin yang paling kanan ya teman-teman. Ini dia yang paling kanan. Jadi jangan sampai salah ya teman-teman ya. Pemasangannya kalau salah itu bukan berarti nggak nyala, tapi dia itu kebalik teman-teman ya. Yang harusnya gedein volume itu ke kanan, ini mah malah ke kanan itu dia malah kecil teman-teman ya, dan ke kiri malah besar gitu teman-teman ya. Oke, seperti ini ya teman-teman, ini dia. Nah ini dari jack RCA, terus yang ininya satunya ke ground. Nah kayak gini ya teman-teman, ke ground. Terus buat kalian yang mungkin ya teman-teman gak punya potensio yang 50k atau punyanya yang 10, 20, 100 atau yang 200 juga, itu nggak berpengaruh ya teman-teman, tetap bisa dan bisa ya teman-teman. Cuman paling dia berpengaruhnya pada sebuah volume ya teman-teman ya. Jadi dia kalau 50k itu sedikit aja udah gede, kalau yang 200k dia harus lebih gede gitu ya bukanya. Kenapa? Karena kan tadi itu hambatannya lebih besar daripada 50k ya teman-teman. Jadi ini itu 50k itu adalah sebuah hambatan pada potensio ini teman-teman ya. Hambatan maksimalnya itu dia 50 kilo ohm teman-teman. Kalau yang 200k berarti 200 kilo ohm hambatannya gitu teman-teman ya. Jadi hambatannya bisa kita atur melalui si nanti ujung nainya. Jadi sesuai dengan kemauan kita. Levelnya kita bisa atur. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan pasangkan pada input si powernya ya teman-teman ya. Ini dia ya teman-teman, input power amplifiernya kita akan sambungkan ini tuh ya. Nah inputnya tuh ada tulisan in di sini ya, itu input. Nah inti pemasangannya ini kan cuma ada dua kabel juga ya teman-teman ya, sama karena power ampli ini kan mono tuh ya. Jadi ini groundnya, ini tuh ya, ini groundnya yang ada merah putih ini dia inputnya teman-teman. Jadi ini yang pasangnya di tengah ya teman-teman. Oke, ini pasangnya di tengah. Nah ini ya teman-teman ya, di tengah ya teman-teman, ini kakinya ini di tengah. Nah seperti ini. Terus kalau yang ini groundnya tetap kita sambungin secara paralel ya teman-teman, tetap kita sambungin di kaki potensio yang terakhir ya teman-teman, itu ketiga ya. Ini tetap penyambungannya paralel, yang ini mah tetap ya. Aduh coplok.
Nah, seperti ini ya teman-teman tuh ya. Jadi dia yang pertama ini dari RCA tuh ya, jack RCA-nya. Oke, ini positif, ini groundnya. Terus ini outputnya teman-teman yang tengah, kaki tengah masuk ke input pada power amplinya. Oke teman-teman, seperti ini teman-teman, kita akan tes. Kita akan tes ya teman-teman. Oke, kita akan colokin dulu ininya. Sini kita akan colokin. Ini saya menggunakan HP ya teman-teman. Jadi ini jacknya sini ya teman-teman tuh ya, jack ke HP seperti ini ya teman-teman. Ini dari HP udah ya teman-teman ya, ini dari HP-nya nih. Oke, ini dalam keadaan off ya, off. Oke, udah ya teman-teman, seperti ini. Ini saya menggunakan dua speaker teman-teman. Ini saya paralel ya, jadi saya main di 4 ohm teman-teman, main di 4 ohm karena ini satu speaker ini kan 8 ohm. 8 ohm saya main di 4 ohm ya, di paralel menggunakan power OCL, SOCL ya, menggunakan final itu cuma satu set teman-teman. Ini apa ya, nggak boleh terlalu lama juga teman-teman. Ini pasti bakalan panas banget teman-teman, karena heatsinknya juga kecil teman-teman. Langsung aja kita tes ya teman-teman ya. Kita akan tes. Kita akan colokin ya sini. Jadi ini kita akan colokin. Oke ya, kayak gini. Nah, oke. Oke, ini HP-nya kita nyalain dulu ya. Oke, dari HP udah nyala ya teman-teman. Sekarang tinggal kita putarkan volumenya. Ini dia. Jadi kontrolnya ada di sini ya. Jadi ini sebagai apa? Sebagai pengaturnya teman-teman. Kita tes, tinggal putar. Kita ganti lagu ya teman-teman, kita ganti lagunya. Oke, kita gedein lagi ininya, volumenya ya. Jadi ini saya tidak menggunakan apa sih, tidak menggunakan ininya, ini apa sih sebutnya, apa ya, isolator ya teman-teman. Jadi kalau dipegang ini agak dengung teman-teman, karena ini tidak tersentuh kesentuh sama kita. Jadi dia agak dengung teman-teman ya, kalau misalkan kepegang ininya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi dengan sebuah komponen ini atau potensio ini bisa kita atur suaranya sesuai dengan kemauan kita teman-teman ya. Jadi tinggal putarkan ke kanan maka akan berubah level ketinggiannya ya teman-teman ya. Oke, seperti itu ya teman-teman. Ini kita pegang nih teman-teman heatsinknya. Panas banget teman-teman. Ya gitu teman-teman ya. Jadi kalau cuma pakai 2 set, apalagi ini heatsinknya cuman maaf, kalau misalnya cuma pakai 1 set, apalagi heatsinknya ini kecil banget, tanpa pendingin ini bakalan panas banget teman-teman kalau kita geber terus ya teman-teman ya. Oke,
Oke, apalagi ini mainnya di 4 ohm teman-teman ya. Biasanya kan 8 ohm ya standar, ini main 4 ohm. Jadi dia lebih berat ya. Jadi bebannya lebih berat, maka kalau seandainya TR-nya tidak kuat atau heatsinknya kurang nih bisa meletup teman-teman TR-nya karena saking panasnya ya teman-teman. Terus ini teman-teman, ini saya nggak sampai full ya tadi. Jadi kalau full dia agak sembar. Kenapa? Karena ampernya kurang teman-teman ya. Ampernya kurang pada trafo ini. Apalagi ini trafonya nggak murni ya teman-teman ya. Jadi saya kan menggunakan trafo 3 ampere, harusnya ya minimal 5 ampere teman-teman ya, supaya lebih nonjok gitu teman-teman. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu ya teman-teman video dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat khususnya untuk pemula ya teman-teman ya, untuk cara pemasangannya seperti ini ya teman-teman. Oke, hatur nuhun, syukron jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun kasadena, hatur nuhun Kang.